Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan yang saya banggakan, mahasiswa baru Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung di kampus UIN Wali Songo, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Kita patut bersyukur karena kita bisa bergabung di kampus ini. Banyak kelebihan yang dimiliki oleh kampus UIN Wali Songo, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Meski di Indonesia banyak UIN, banyak STAIN, banyak IAIN, tapi masing-masing memiliki kekhasan, masing-masing memiliki kelebihan. Menurut saya di antara kelebihan yang dimiliki oleh UIN Wali Songo tidak hanya semata-mata berada di dalam namanya Wali Songo, yang kalau kampus lain mungkin hanya menggunakan nama salah satu dari anggota Wali Songo, tapi kalau di UIN Semarang ini sudah menggunakan nama dalam tanda kutip organisasi atau komunitasnya Wali Songo. Bukan semata-mata soal itu, tapi berkaitan dengan pelajaran, berkaitan dengan visi misi yang ada di dalam UIN itu sendiri. Setidaknya teman-teman sekalian, mahasiswa baru dimanapun berada, di UIN ini kita memiliki mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Ini menjadi mata kuliah dasar di setiap fakultas yang ada di UIN Wali Songo. Juga yang kedua ada mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama. Dua mata kuliah ini menurut saya sangat penting sekali karena keberislaman kita saat ini tidak semata-mata di Indonesia tapi juga di dunia. Orang memahami bahwa Islam itu seakan-akan agama yang hanya mengurusi persoalan akhirat saja. Dalam arti orang cukup sholat, orang cukup puasa, melakukan ritual individual itu dianggap sudah selesai di dalam menjalankan agama. Di sisi lain, sebagian orang memahami bahwa Islam itu agama yang bisa mengantarkan umatnya masuk ke sorga dengan cara berperang, dengan cara mendiskriminasi, dan seterusnya. Ini ada persoalan yang mendasar di dalam pemahaman seperti ini, yang jawabannya menurut saya ada di dalam dua mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu dan yang kedua Islam dan Moderasi Beragama. Yang pertama, di dalam Falsafah Kesatuan Ilmu, UIN Wali Songo ingin mengajak teman-teman sekalian bahwa ilmu pengetahuan, ilmu menurut Islam itu bukan semata-mata mengurusi persoalan ibadah-ibadah yang bersifat individual, yakni sholat, puasa, zikiran, tidak hanya itu. Tapi segala hal yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan sains, persoalan hukum, persoalan pendidikan, politik, dan lain sebagainya, itu semua harus dibimbing, harus dibawa, harus didasari oleh agama. Jadi falsafah kesatuan ilmu ini mengandaikan bahwa seorang muslim, mahasiswa muslim ini, kita memiliki dasar iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya.
Dengan kepercayaan ini, dengan iman ini, lalu kita melakukan segala aktivitas yang buahnya atau puncaknya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini kita gapai dengan beragam aktivitas, dengan beragam segala bidang keilmuan. Jadi tidak semata-mata Islam itu yang berada di jurusan usuluddin saja, yang belajar tentang tafsir hadis atau tauhid atau tasawuf, tapi Islam juga ada di dalam fakultas syariah dan hukum yang mengkaji tentang hukum, yang mengkaji tentang segala persoalan yang ada di masyarakat dengan pendekatan hukum. Juga ada di dalam fakultas ilmu sosial dan politik, misalkan yang mengkaji tentang pemerintahan, yang mengkaji tentang segala persoalan di dalam masyarakat. Ada di dalam fakultas psikologi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi nanti sahabat-sahabat sekalian, kita di dalam belajar, meski di dalam pelajaran itu tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya, karena kita mengkaji tentang ekonomi misalkan, atau kita mengkaji tentang hukum positif yang ada di Indonesia. Tapi percayalah, selama tujuan dari ilmu itu kemanusiaan, yakni untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menolong sesama manusia, berbagi kepada sesama manusia, maka itu dinamakan dengan ilmu-ilmu di dalam keislaman atau ilmu-ilmu Islam. Jadi melalui falsafah kesatuan ilmu yang menjadi kekhasan UIN Wali Songo Semarang, yang itu tidak dimiliki oleh UIN atau STAIN atau YIN yang lain, itu berada di wilayah ini. Kita boleh melakukan apa saja, tapi jika didasari oleh iman dan tujuannya atau buahnya adalah kemanusiaan, maka itulah Islam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan mata kuliah Islam dan moderasi beragama. Tadi di awal saya singgung bahwa salah satu gejala masyarakat Islam dan di luar Islam memahami Islam itu sebagai agama yang melakukan kekerasan, intoleransi, mendiskriminasi, dan seterusnya. Lah ini yang hendak dihapus, yang hendak dihentikan oleh UIN Wali Songo melalui mata kuliah Islam dan moderasi beragama. Jadi di dalamnya, di dalam mata kuliah itu, UIN hendak mengajak teman-teman sekalian yang sudah bergabung di universitas tercinta ini, bahwa dengan kita belajar Islam, kita sebagai muslim, maka kita harus bijaksana. Bijaksana di sini maksudnya kita harus moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita dijadikan sebagai umat yang moderat. Moderat bagaimana? Atau tadi saya singgung artinya bijaksana bagaimana, kita harus menggabungkan antara sisi duniawi dan sisi ukhrawi. Jadi dalam beragama tidak semata-mata yang kita pikirkan persoalan akhirat, bagaimana kita bisa selamat di akhirat, tapi juga kita memikirkan segala persoalan yang ada di dunia. Seperti dalam doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak hanya dalam persoalan itu, moderat ini bahwa dalam beragama, meski sumber utamanya itu Al-Quran, yang kemudian dikembangkan lagi menjadi sunnah atau hadis, yang kemudian dikembangkan lagi menjadi qiyas, ijma, dan seterusnya, itu bukan berarti semata-mata kita harus memahaminya secara tekstual. Di dalam Islam, sebagai agama yang moderat, selain teks, yakni wahyu, juga memberikan ruang untuk akal. Jadi hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lain, dengan binatang, itu ada di dalam akal pikiran. Manusia memiliki akal, sementara binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya tidak memiliki akal. Dengan akal ini kita bisa dibimbing, kita bisa memahami kondisi, kita bisa memahami realitas, yang dengan pemahaman realitas itu bisa kita bawa
di dalam memahami, mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, hingga kemudian tercipta pemahaman Islam yang moderat, pemahaman beragama yang tidak keterlaluan atau yang tidak melampaui batas atau hulu fiddin, tidak ekstrim. Ekstrim contohnya misalkan sebagian orang memahami bahwa Islam itu seperti contoh yang tadi saya singgung, hanya sholat saja, melupakan segala aktivitas yang lainnya seperti bekerja, seperti belajar, seperti ya profesi-profesi lainnya. Ini namanya ekstrim, keterlaluan di dalam beragama. Padahal agama ini harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Juga di dalam pergaulan, bagi sebagian orang yang pemahaman agamanya ekstrim, melihat bahwa dunia ini hanya sah dihuni oleh umat Islam, sementara agama yang lain tidak punya hak atas bumi ini. Sehingga kemudian warga atau pemeluk agama lain, mereka mendapatkan diskriminasi, mau membangun rumah ibadah misalkan ditolak, mau melakukan perayaan juga ditolak, bahkan mereka diusir dari tempat tinggalnya, dan seterusnya. Ini semua sebagai salah satu cara pandang ekstrim. Nah, melalui mata kuliah Islam dan moderasi beragama yang menjadi kekhasan di UIN Wali Songo, UIN berharap bahwa teman-teman bergabung di UIN Wali Songo harus menjadi duta-duta moderasi agama, bahwa pemeluk agama lain sekalipun, mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu atau yang lainnya, itu memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana kita yang Muslim di dalam bernegara, memiliki hak yang sama di dalam kehidupan sosial. Kalau kita disakiti merasa sakit, maka kita harus sadar mereka pun jika disakiti akan merasa sakit. Dengan demikian kita perlu untuk memiliki sikap toleran terhadap segala keberagaman ini, baik keberagaman agama, keberagaman suku maupun keberagaman yang lain. Nah, ini yang hendak dicapai di dalam mata kuliah Islam dan moderasi beragama. Tapi teman-teman sekalian, harap kita tahu juga bahwa istilah Islam moderat, juga ada istilah lain Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ini dua istilah yang maknanya diperebutkan oleh banyak paham keislaman. Jangan dipikir, maksudnya jangan salah anggapan ya, bahwa Aswaja itu hanya identik dengan NU, tidak. Atau Aswaja identik dengan organisasi tertentu, tidak. Hampir ormas di Indonesia, juga komunitas-komunitas dan paham-paham keislaman di dunia, masing-masing dari mereka mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masing-masing dari mereka mengklaim dirinya sebagai pembawa paham keislaman yang moderat. Lah, bagaimana kita melihat seperti ini? Dia mengaku sebagai Aswaja, dia mengaku sebagai Islam yang moderat, tapi perilakunya tidak mencerminkan moderasi di dalam beragama, tidak mencerminkan sikap yang seperti dilakukan oleh para sarjana, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawabannya nanti akan kita temukan di dalam kita mengikuti perkuliahan di UIN Wali Songo, yang secara umum bahwa moderasi di dalam beragama yang dicita-citakan oleh UIN yaitu kita memiliki keseimbangan di dalam menjalankan kehidupan. Kita punya tugas sebagai mahasiswa untuk menjadi duta perdamaian, untuk menjadi orang yang merukunkan di dalam masyarakat dengan beragam perbedaan yang ada di dalamnya. Juga melalui mata kuliah kesatuan ilmu itu, kita akan diajak bahwa kita sebagai muslim tidak semata-mata mengurus persoalan
ibadah dalam arti sholat dan seterusnya, tapi kita sebagai mahasiswa yang sudah bergabung di UIN Wali Songo punya tugas nantinya untuk ikut serta meramaikan bumi ini atau memakmurkan bumi ini dengan segala profesi yang kelak disandang oleh teman-teman. Karena itu, apapun jurusan yang diambil oleh teman-teman sekalian, saya berharap lakukanlah dengan matang, pelajarilah dengan sesungguhnya, pasti nanti hasil tidak akan sia-sia. Tidak ada usaha tidak ada usaha yang membohongi hasil ya. Artinya bahwa al-ajru biqadri ta'ab. Teman-teman, nanti bagaimana hasilnya di akhir tergantung usaha yang akan dilakukan oleh teman-teman selama menempuh belajar. Ini mungkin yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, bahwa iklim pergaulan mahasiswa di UIN Wali Songo menurut saya ini menjadi istimewa dibanding kampus-kampus yang lain, baik yang ada di Semarang itu sendiri maupun yang berada di wilayah-wilayah lain. Kalau tadi itu keistimewaannya dari sisi pelajaran, dari sisi visi misi, dari sisi gagasan besar yang ingin digapai oleh UIN, ini dari sisi kultural. Dari sisi pergaulan yang ada di dalam kampus UIN, menurut saya ini sangat menarik sekali. Apa menariknya? Bahwa kita di dalam UIN Wali Songo, masing-masing dari teman-teman, lepas dari mana teman-teman sebelumnya, dalam arti sekolah dimanapun, lepas dari mana teman-teman berasal, tidak dibeda-bedakan. Bagaimana kelas sosial, kelas ekonomi, politik yang dimiliki oleh teman-teman tidak dibedakan di UIN Wali Songo. Semuanya bisa bergaul bersama, yang kakak kelas sangat merawat ke adik kelas. Karena itu, bagi teman-teman sekalian yang sekiranya merasa sendirian, jangan merasa sendirian. Segera sampaikan saja apapun yang terjadi kepada sahabat-sahabat kakak kelas. Dan organisasinya juga cukup bagus yang berada di UIN Wali Songo Semarang. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, sebagai pengantar. Mudah-mudahan kelak kita bisa berjumpa secara langsung. Kita masing-masing harus selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Teman-teman juga harus selalu menjaga kesehatan agar perkuliahan kita nanti bisa segera normal. Kita bisa belajar di UIN Wali Songo, baik belajar di dalam kelas maupun belajar di luar kelas dengan kita berorganisasi, baik itu organisasi intra maupun organisasi ekstra. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.